kan? Dan kebutuhan untuk menyampaikan ilmu ini, ya mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya ya. Ya, di semester ini kalian udah fokus ke memperdalam dunia keperawatan, bagian-bagian keperawatan, di mana ajinya. Termasuk salah satunya adalah keperawatan gawat darurat. Kalau di rumah sakit ya tentu saja nanti pakai di IGD ya. Nah, perlu diketahui juga ya, rumah sakit itu merupakan bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan. Jadi bukan murni tentang bisnis, tentang cari duit gitu kan. Tentang akreditasi bukan cuma melulu tentang itu ya. Tapi rumah sakit itu ya kalau dulu sih dari zaman Belandanya kan namanya hospital ya. Dari bahasa Inggrisnya namanya hospital. Itu sebetulnya hospital itu bukan artinya sebetulnya bukan rumah sakit gitu. Tapi tempat singgah gitu, tempat singgah buat semua orang gitu yang membutuhkan. Makanya kenapa di sini secara paripurna untuk pencegahan penyakit atau preventif dan penyembuhan penyakit itu sifatnya kuratif. Ya, ini itu harus bareng-bareng. Untuk mencegah berarti tentu saja kan untuk orang-orang yang sehat gitu kan. MCU lah, kalau di standar akreditasi itu ada yang penyuluhan, itu edukasi ke masyarakat, ke keluarga, itu adalah sifat dari rumah sakit yang preventif. Nah, fungsinya yang pertama menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Kemudian pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Jadi kalau yang fast-case tingkat pertama itu ada puskesmas, klinik, bidan, praktek swasta, dokter praktek swasta, balai pengobatan, kan sekarang perawat sudah bisa buka praktek mandiri namanya balai pengobatan atau balai keperawatan gitu kan. Nah, baru yang tingkatan selanjutnya ya rumah sakit. Rumah sakit sendiri kan nanti dibagi berdasarkan jenis kepemilikan, berdasarkan kategori. Kemudian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Jadi di rumah sakit tipe A atau yang tipe A tuh kayak RSCM, RSHS, RSUD Banten itu merupakan rumah sakit tipe A. Nah, di situ pasti banyak penelitian-penelitian tentang gimana caranya untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kayak contoh penapisan teknologi itu dokter Terawan yang bikin teknologi untuk pengobatan kanker. Itu kan kalau nggak salah kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh namanya penapisan teknologi. Mereka bikin obat, bikin alat itu untuk sebuah penelitian seberapa efektifkah alat atau obat untuk menekan penyakitnya gitu. Nah, yang jangan lupa rumah sakit punya tanggung jawab untuk program pencegahan penyakit dan penyuluhan kesehatan bagi populasi sekitar. Ya nanti tetap aja meskipun udah di rumah sakit tetap ada promosi kesehatannya. Itu baik itu di dalam maupun di luar. Nah, paradigmanya di Indonesia ini sekarang rata-rata orang kaya artis-artis tuh mampirnya ke rumah sakit tetangga gitu kan, ke Singapura, ke Malaysia. Yang paling sering sih paling pelayanan yang paling bagus tuh di Singapura gitu memang rata-rata.
Perawatan ini merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang meliputi bio, psikososial, dan spiritual. Nih kalian udah paham. Nah, sedangkan keperawatan gawat darurat merupakan pelayanan profesional keperawatan yang diberikan pada pasien dengan kebutuhan urgent ya dan kritis atau rangkaian kegiatan praktek keperawatan kegawat daruratan yang diberikan oleh perawat yang kompeten untuk memberikan urusan keperawatan di ruang gawat darurat atau di tempat yang tidak bisa diperkirakan. Jadi harapannya setelah kalian belajar ilmu kegawat daruratan, kalian bisa menganalisa lebih cepat, mengambil tindakan lebih cermat gitu kan. How to do saving nyawa pasien gitu loh. Nah, biasanya orang-orang yang terkena masuk ke IGD itu pasti panic attack. Apalagi contohnya kayak ibu-ibu baru ya, yang baru punya anak gitu kan, demam sedikit itu panik biasanya. Nanti kalian pasti mengalami ketika kalian jadi ibu, atau kalian akan mengalami ketika kalian di IGD. Orang-orang pada panik masuk ke IGD dengan ya kalau misalnya rame ya, gitu kan, orang-orang tuh datang dengan kepanikannya, anaknya sesak gitu kan, orang tuanya pasti panik gitu. Nah, ini yang harus kalian ketahui ketika bukan cuma pasien yang harus kita bantu, tapi keluarganya juga gitu kan. Ya kenapa di sini harus ada pendekatan terhadap keluarga. Jadi beritahukan kondisi pasien dan tindakan yang dilakukan. Ini namanya informed consent. Kasih tahu ketika di tengah kepanikannya keluarga itu secara komunikasi terapetiknya nanti kan kalian belajar ya komunikasi keperawatan sama Bu Hani. Iya ya, iya nggak sih? Kalian kan? Ya Asri ya? Bukan Pak. Hah? Perawat Pak. Apa? Kalian belajar komunikasi keperawatan kan? Iya Pak, tapi baru mau. Iya baru ya nanti siang kan? Iya Pak. Nah, nanti kalian belajar gimana caranya komunikasi terapeutik. Buan itu bagus, public speakingnya bagus gitu ya. Dia kepake banget di rumah sakit kita juga kepake banget. Jadi kalian belajar banyak tentang cara komunikasi. Gimana caranya buat percaya diri, lebih percaya diri lagi. Gimana caranya untuk komunikasi yang baik kepada pasien dan keluarganya. Karena bisa jadi contohnya kasus hari Kamis lalu ya, hari Kamis lalu. Ada pasien yang nggak mampu, terus minta didampingin sama LSM supaya bisa digratiskan. Hal-hal yang kayak gitu pasti ada. Saya temuin tuh orangnya gitu kan, temuin pengacaranya. Ya alhamdulillah dengan komunikasi yang bagus akhirnya bisa mau bayar tuh mereka gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu nanti kalian pelajarin nanti sama Bu Hani ya. Kemudian beri kesempatan keluarga mengekspresikan perasaannya dan melihat pasien untuk mengurangi ketegangan. Ya. Ketika keluarga pasien yang panik itu pasti ngerewong, ngerewong, gangguin kalian pada saat bekerja. Kalian pasti nggak akan konsentrasi gitu kan. Nah, tapi kalian harus berusaha supaya tetap tenang, dan jelaskan tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk penanganan si pasien tersebut. Ya. Ketika mereka ngoceh, kalian diem aja dulu gitu loh. Ya, dengerin dulu, lihat matanya gitu kan, perhatikan, ekspresikan dengan wajah yang empatinya kalian keluar gitu loh. Iya Pak. Terus segera mengajak pada situasi nyata dengan hati-hati, jangan mempertahankan sikap denial. Denial itu menolak ya.
gawat darurat. Yang pertama, mencegah kematian dan cacat pada penderita gawat darurat hingga dapat hidup dan berfungsi kembali. Merujuk penderita gawat darurat melalui sistem rujukan untuk memperoleh penanganan yang lebih memadai dan menanggulangi korban bencana. Jadi, harusnya mata kuliah KGD dan manajemen disaster atau manajemen bencana ini di kurikulumnya dipisahin. Tapi ini harus bisa sejalan, makanya kenapa saya satu ini KGD dan manajemen disaster, supaya nanti kalian nggak bingung dan masih inget gitu loh. Kayak kemarin pasti kalian bingung antara dokumentasi keperawatan sama metodologi keperawatannya nggak? Iya, Pak. Ya, makanya nilainya jelek-jelek ya. Iya kan? Ya, jadi saya udah diskusi supaya ini tetap digabungin aja. Ya, kalian nggak akan bingung ketika nanti ada kasus harusnya seperti apa. Nggak akan ada pengulangan lagi nantinya. Kenapa tadi urgent dan kritis? Karena kritis adalah penilaian dan evaluasi harus secara cermat dan hati-hati terhadap suatu kondisi krusial dalam rangka mencari penyelesaian atau jalan keluar. Menangani respon manusia terhadap masalah yang mengancam hidup, perawat profesional yang bertanggung jawab untuk menjamin pasien yang kritis dan akut beserta keluarganya mendapatkan pelayanan keperawatan yang optimal. Konsepnya di keperawatan gawat darurat itu tujuannya untuk mempertahankan hidup. Mempertahankan hidup mau itu berapa menit pun itu ada golden time, golden period di mana kalian bisa membuat sistem tubuh di orang tersebut supaya kembali normal lagi. Nggak ada gagal jantung dan komplikasi lainnya. Nah, kenapa perawat harus berpikir kritis ketika akan melakukan di keperawatan kegawat daruratan? Itu harus cepat, tepat, cermat. Ya, benar-benar harus ngapain nih, jangan mikir dulu, jangan nanya dulu, sebisa kalian apa yang kalian lihat itu yang harus kalian tangani terlebih dahulu. Ya. Nah, ini pengkajiannya dilakukan pada semua sistem tubuh untuk menopang dan mempertahankan sistem-sistem tersebut tetap sehat dan tidak terjadi kegagalan. Karena ketika misalnya ya kalian RJP, resusitasi jantung paru, itu kalian salah titik untuk menekan, itu kan bisa jadi, tahu kan RJP, tahu kan? Tahu nggak RJP? Ini gambar RJP nih. Nah, ketika kalian salah menekan si dadanya, ngepompa jantung dan parunya itu, atau lebih ke kanan sedikit, lebih ke kiri sedikit, atau terlalu ke atas, itu nonsen jadinya malah bisa membuat pasien patah tulang, rusuknya patah, ya malah nggak kepompa, atau misalnya tekanannya kurang, kecepatannya kurang. Jadi ini benar-benar golden periodnya ketika kalian menolong orang. Ya, di Gadar tuh bukan cuma sekedar RJP, banyak hal yang harus kalian pahami, terutama skillnya juga ya. Kemudian diagnosa, mencari perbedaan serta mencari tanda dan gejala yang sulit diketahui untuk mencegah kerusakan atau gangguan yang lebih luas lagi. Untuk perencanaannya ditujukan pada penerimaan dan adaptasi pasien secara konstan terhadap status yang selalu berubah. Untuk pelaksanaannya ditujukan terapi gejala-gejala yang muncul pertama kali untuk mencegah kritis dan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama
sampai dapat beradaptasi dengan tercapainya tingkat kesembuhan yang lebih tinggi atau terjadi kematian. Kemudian evaluasi dilakukan secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama untuk mencapai keefektifan masing-masing tindakan atau terapi. Secara terus-menerus menilai kriteria hasil untuk mengetahui perubahan status pasien. Kemudian didokumentasikan yang kalian udah belajar kemarin, ya kan? Dengan penilaian yang keperawatan yang harus Iya, Pak. sistematis. Kemudian, saran keperawatan prioritas pemenuhan kebutuhan mengacu pada hierarki kebutuhan dasar Maslow dengan tidak meninggalkan prinsip yang holistik. Terakhir saya masuk IGD dirawat itu karena hipertensi. Kalian tahu triase? Udah tahu triase belum? Kalau masuk IGD itu ada warna-warna, nah itu kan itu namanya triase. Nanti kita belajar nanti ke depannya. Ada yang kayak saya pusing berat itu udah nggak kuat banget baru masuk IGD. Ada yang pusing biasa aja ya rawat ke poli doang gitu kan, ke dokter umum doang, nggak harus sampai ke IGD. Ada yang baru main cret 3 kali udah masuk IGD, ada yang 8 kali belum masuk IGD, ya macam-macam nanti hal-hal yang masuk yang akan kalian temuin ketika kalian dinas di IGD gitu. Apalagi kalau misalnya nanti di kebencanaan, ya jangan jadi jijik, jangan jadi takut karena lihat darah, lihat muntah, tangannya sebagian nggak ada misalnya, kepalanya ketusuk sama apa gitu, ya kalian disiapin mentalnya ya. Jangan takut. Jadi Tapi Pak, kalau misalkan kita kaget tuh, kita nggak boleh nunjukin rasa kagetnya gitu, Pak. ya kalau kaget mah ya nggak apa-apa tuh. Maksudnya nggak usah diucapin. Nggak usah diucapin gitu. Ya, nah proses keperawatan di gawat daruratan ini ya pengkajian, diagnosanya itu cepat ya. Lihat tanda gejalanya doang dulu gitu. Karena saking cepatnya ada golden period itu, ya kita nggak bisa nunggu gitu. Kita harus mikir diagnosanya apa. Yang penting apa yang paling dirasakan prioritasnya dari tanda dan gejalanya si pasien itu yang harus langsung dieksekusi gitu kan. Kemudian perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi. Oke, ini falsafahnya. Pelayanan gawat darurat adalah kesinambungan perawatan dan pelayanan, mencakup pelayanan pra rumah sakit dan di luar rumah sakit seperti apa. Pelayanan pra rumah sakit mencakup dukungan, instruksi, perawatan, serta tindakan yang diberikan sejak permintaan sampai dengan pasien diserahkan ke rumah sakit penerima. Jadi misalnya, ketika ada bencana atau kalian nemu pasien di jatuh di motor, misalnya terus kalian lagi jalan-jalan lewat, gitu kan kalian pasti nolongin kan? Kalian udah nemuin belum? Belum ya? Belum, Pak. Saya tuh dulu waktu jadi mahasiswa sering, nggak sering sih sebetulnya, ya nemuin kecelakaan dan benar-benar ya sok-sokan jadi karena mahasiswa keperawatan ya pakai seragam ya mana mungkin kan diem aja kan, pasti kita lari, pasti kita nolongin meskipun nggak apa-apa sih sebetulnya orangnya gitu kan. Tapi saya tuh waktu masih pacaran sama istri tuh langsung istri saya turun lari tuh, itu tuh uh, dia tuh lagi makan batagor di motor ya, itu sampai dibuang gitu, dia nolongin gitu lari, saya malah ngadang mobilnya kan kayak apaan kali itu kocak banget gitu kan. Ya kita, ya itu pra rumah sakit itu kita kasih dukungan untuk apa bangun, kita kita kasih papa sama apa orangnya gitu kan.
terus ngasih instruksi biar nggak usah dikerumunin gitu. Kemudian nyari yang cederanya yang seperti apa gitu. Nah sama juga kayak kasusnya ketika saya nemuin benar-benar depan saya, nggak depan saya banget sih sebetulnya. Jadi di kereta tuh ada bapak-bapak yang mau turun itu nggak jadi turun dari kereta, bukan yang KRL ya, tapi yang biasa tuh. Itu dia tiba-tiba jatuh pingsan dan ya saya langsung RJP di situ gitu, langsung resus si jantungnya itu ngalamin banget saya gitu di situ. Ya sampai akhirnya plus sih memang udah memang serangan jantung dia udah dari pas naik juga udah batuk-batuk gitu. Nah itu saya ngalamin banget gitu. Jadi hmm, harusnya kalian pede nanti ketika udah paham ilmu ke gawat daruratan untuk menyelamatkan nyawa seseorang ya. Iya, Pak. Kemudian kalau misalnya pra rumah sakit bisa jadi misalnya di IGD dapat telepon minta tolong dijemput nih pasien ada yang mau melahirkan. Terus kan nanti kan ambulan kita tuh berangkat ke sana. Ini imajinasikan aja ya. Nah, terus kemudian diinstruksikan pasiennya harus apa dulu. Contohnya pelayanan pra rumah sakit seperti itu. Kalau di kebencanaan ya nanti ada pembidayaan dulu di lokasi bencana sebelum masuk ke rumah sakit. Oke, pelayanan luar rumah sakit mencakup semua aspek keperawatan dan tindakan yang diberikan petugas garda, termasuk pembinaan pasien, tanggapan, dan tindakan atas bencana massal serta kedaruratan masyarakat lainnya, dan mempersiapkan dukungan medik untuk pelayanan gedar medik terpadu. Petugas gedar berperan serta mengembangkan perawat gawat darurat dengan moto masyarakat menolong masyarakat. Jadi benar-benar kalian harus bisa ngejarin masyarakatnya supaya nggak memikirkan diri sendiri gitu. Jadi harus saling bahu-membahu. Petugas gawat darurat, perawat gawat darurat ya PGD ya, adalah profesional yang waspada, terampil, dan cerdas dalam tujuan memberikan pelayanan yang terbaik yang paling mungkin diberikan. Petugas menghormati pengharapan dan kepercayaan serta secara konsisten melakukan apa yang paling memadai bagi pasien. Petugas menguasai rumitnya keadaan lingkungan, terlatih memberi keputusan yang tepat, serta memanfaatkan sumber yang ada secara tepat. Jadi kalau misalnya di lokasi bencana nggak ada spalak nih misalnya, spalak itu kayak gips gitu bentukannya kayu misalnya. Ya apapun yang kalian temuin, jadikan itu untuk keterampilan kaliannya tuh ditunjukin gitu. Ya nggak ada rotan, nggak ada akar rotan pun jadi gitu. Jadi jangan stuck karena nggak ada alatnya, tapi cari di sekeliling kita ada apa, ya kita bantu. Contohnya kayak topi aja, ini topi yang ada depannya itu kan, itu bisa dipakai loh buat nyelamatin orang yang nggak boleh gerak lehernya. Jadi kita pada saat praktek nanti saya ajarin ya, kita belajar bareng-bareng supaya gimana caranya untuk transportasi pasien yang mengalami kecelakaan harus seperti apa. Kemudian pelayanan medik adalah seni dasar yang berdasarkan pengetahuan. Perawat gawat darurat sering diberikan dalam keadaan di luar kendali dan saat lingkungan yang tidak bersahabat hingga penerapan seni dan pengetahuan profesi tersebut menjadi lebih sulit. Petugas perawat gawat darurat harus berusaha mengatasi tantangan tersebut hingga dipastikan hasil akhir yang diterima pasien adalah yang terbaik. Jangan sampai kita nolongin orang yang kecelakaan dari motor, terus kita lepasin helmnya tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, malah mengakibatkan kegagalan nafas gitu. Nah, itu hal-hal yang harus diidentifikasi, harus dikaji sebelum kalian melakukan tindakan. Bagus sih mau buka helmnya, tapi penanganannya salah ya malah jadi jadi mati gitu. Nah ini landasan hukumnya di
perawatan gawat darurat juga tercantum di praktek kedokteran, tentang penanggulangan bencana, tentang kesehatan, rumah sakit, tenaga kesehatan, pekerjaan kefarmasian, dan banyak sekarang PMK-PMK yang terbaru. Nanti update terus. Nah ini, coba kalian, bosan nggak? Tugas apa ini, Pak? Tugas bikin makalah presentasi sama askep. Jadi askepnya askep Gadar ya. Ini pilih salah satu, Pak. Pilih Asri mau yang mana? Saya tentuin ya. Jangan, Pak. Ya, pilih. Pilih aja, Pak. Hah? Zahra, mau saya pilihin? Enggak, Pak. Nanti saya milih sendiri aja, Pak. Ya sekarang tentuin lah. Aduh, apa ya? Zahra mau apa? Zahra, mau saya pilihin Zahra? Bentar, Pak. Paling gampang tuh ya. Luka bakar. Luka bakar, Pak. Ayo, nggak ngikutin. Saya luka bakar aja, Pak. Oke, Asri luka bakar. Zahra? Ya udah, jadi keracunan makanan aja, Pak. Oke. Disiapin ya nanti ya, keracunan makanan dan luka bakar. Nanti kita bahas bareng-bareng aja di masalah. Ya. Itu cara penanganannya juga ya, Pak, di Yes, betul. Misalnya nanti ketika kan ini kalau di gawat darurat, ya kan selain kalian nanti askapnya itu pada saat dapat tanda dan gejalanya, ini lebih ke tindakannya, implementasinya harus kayak gimana gitu. Karena kan harus prinsipnya kan harus cepat, tepat, ya kan. Jadi yang lebih ditekankan pada kasus patah tulang misalnya harus seperti apa nih tindakannya, baik itu pra ataupun sebelum masuk rumah sakit maupun setelah masuk rumah sakit. Jadi ada dua ya. Nanti tindakan kalian ketika di rumah atau di kebencanaan dan setelah ditransportasi ke rumah sakit harus kayak gimana. Oke? Oke, Pak. Nanti yang lainnya kasih tahu. Nanti saya share link Google Classroom-nya, nanti materinya saya kasih situ ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, gitu aja buat pertemuan pertama kita tentang perawatan gawat darurat. Sampai UTS ini, mungkin lebih banyak teorinya ya. Nanti ketika udah UTS, nanti kita bakal lebih banyak praktek. Jadi saya minta waktunya benar-benar ketika nanti setelah UTS ya, supaya kita bisa praktek nanti. Karena banyak banget kalau misalnya nggak praktek ya nanti bakal agak kesulitan kalian memahami kalau misalnya cuman Zoom. Ya maksudnya kalau online ini agak susah menjelaskan ketika praktek tanpa mengalaminya sendiri gitu ya. Iya, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oke ya, kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih buat kalian berdua, salam sama teman-teman yang lagi sakit. Mudah-mudahan ya kita semua sehat terus ya. Doain saya juga lagi, ya sebetulnya saya udah mau offline sih, biar enak aja nemuin kalian. Tapi ya kalian yang sakit, saya juga masih nggak enak hidupnya. Oke, gitu aja ya. Asri, Zahra, Mas Alif. Thank you. Nanti siang jangan lupa kalian lanjut sama Bu Hani. Iya. Saya juga kalau dilewatkan ya.
Iya, tunjukin Pak. film dari luar lo bagus banget. Udah ketemu kan kalian kan ya sebelumnya ya? Udah, Pak. Udah ya? Ya udah. Udah. Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Iya, dia Kak Asri. Kita pakai link ini, Liv? Linknya sama aja kali ya, Pak? Ya, boleh.